Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Habib Abdillah Toha mengkritik Rizik Syihab, pimpinan Forum Pembebasan Islam. Sumber saya juga dari YouTube. Dan Habib Abdillah Toha ini menyatakan hidup di Indonesia atau tinggal di Indonesia itu sudah enak katanya. Karena alasannya kenapa tinggal di Indonesia enak, yaitu negara Indonesia ini terbanyak umat muslimnya. Pada umumnya pejabatnya beragama Islam. Jadi semua umumnya pejabat negara Indonesia ini dia menganut agama Islam. Jadi menurut dia sangat baik. Di samping itu setiap warga negara Indonesia bebas melaksanakan ajaran agama Islam sesuai dengan ajarannya. Rizik Syihab sering menuding Presiden Jokowi sering mengkriminalisasi ulama. Dan pernyataan Rizik Syihab itu kayaknya tidak benar. Karena apa? Ya kata ulama yang melakukan kejahatan yang harus dihukum sesuai dengan asas hukum persamaan hak di depan hukum atau equality before the law. Jadi siapapun yang melakukan kejahatan harus dihukum. Jadi sebagai negara hukum kita di mana hukum itu sebagai panglima paling utama. Jadi ulama tidak boleh diistimewakan, kalau salah tidak dihukum sehingga bebas melakukan apa saja nanti para ulama tersebut kalau nggak dihukum. Sehingga tidak benar ulama itu dikriminalisasi. Yang dikriminalisasi itu adalah ulama yang melakukan kejahatan hukum, yang melakukan kejahatan yang dapat dihukum atas perbuatannya tersebut. Jadi tidak boleh dikatakan dikriminalisasi. Jadi yang ulama-ulama itu tidak boleh minta diistimewakan. Kalau dia melakukan kejahatan tidak perlu dihukum. Jadi dia bebas melakukan apa saja. Padahal dia hidup di negara Indonesia itu. Hukumlah sebagai panglima. Jadi berdasarkan ketentuan asas hukum pidana, berdasarkan asas equality before the law, persamaan hak di depan hukum. Siapapun orang yang melakukan kejahatan harus dihukum. Baik dia sebagai pejabat negara, ulama, pengusaha, masyarakat biasa dan lain sebagainya. Itu harus dihukum kalau memang melakukan kejahatan. Jadi tidak benar kata-kata kriminalisasi ulama tersebut. Walaupun dia ulama, kalau dia melakukan kejahatan ya tentu harus dihukum sesuai hukum yang berlaku. Di samping itu juga Forum Pembela Islam ini selalu banyak Islam tidak perlu dibela. Kata Habib Abdillah Toha tersebut. Islam itu tidak perlu dibela, apalagi umat muslim paling banyak di Indonesia ini. Siapa orang yang akan menyerang Islam? Ditambah lagi negara Indonesia paling banyak masjid dan pondok pesantrennya. Jadi tidak mungkin ada orang yang menyerang Islam itu. Sehingga Islam itu tidak perlu dibela. Dan juga apalagi di Indonesia ini banyak masjid-masjid, pondok pesantren sangat banyak di Indonesia ini. Jadi siapa yang mau melakukan menyerang agama Islam? Dia semua pejabatnya pun orang muslim, kebanyakan orang muslim. Sehingga tidak perlu dijaga dibela Islam tersebut. Karena Islam itu sudah di samping penduduknya paling banyak di Indonesia, masjid dan pondok pesantren banyak. Siapa yang berani menyerang Islam? Tidak akan ada. Apalagi dia agama yang terbanyak di Indonesia ini. Jadi tudingan Rizik Syihab tersebut tidak benar. Membawa-bawa agama hanya ingin menjatuhkan Presiden Joko Widodo. Dia selalu membawa-bawa agama hanya ingin menjatuhkan Presiden Joko Widodo yang diduga nanti kalau nanti Presiden Joko Widodo jatuh, mungkin nanti untuk semua nanti bohir-bohirnya itu mungkin yang menduduki jabatan tersebut. Karena banyak permintaan para Rizik Syihab ini kepada bohir-bohir. Di siapapun bohirnya mungkin orang sudah tahu, yang mungkin nanti mereka kalau
berhasil Rizik Syihab menjatuhkan Presiden Joko Widodo ini, mungkin nanti yang menduduki jabatan tersebut adalah para bohir-bohir tersebut sebagai penyandang dana tersebut. Itulah dugaan saya dalam hal tersebut, sehingga dia sering dimanfaatkan. Karena para bohir tersebut juga banyak uangnya. Dan juga karena tidak mungkin juga dia bisa bergerak untuk menggerakkan daripada masyarakat itu untuk melakukan demonstrasi berjilid-jilid kepada Presiden Joko Widodo. Karena mereka perlu juga nasi bungkus istilahnya ya. Jika mereka demo selalu dibagi nasi bungkus dan sebagainya. Itu kan semua menggunakan uang, diduga itu sumbernya daripada para bohir-bohir tersebut yang mendukung dananya untuk melakukan kegiatan tersebut. Sehingga nanti kalau Presiden Joko Widodo jatuh, dibuat oleh Rizik Syihab, harapannya mungkin nanti para bohir tersebutlah nanti yang bisa menggantikan jabatan presiden tersebut. Sekian dan terima kasih.